Itu ya mungkin ada lagu khusus juga nggak buat maaf sebelumnya buat Uya sama Natal yang sedang ramai diperbincangkan. Sebagai seorang sahabat punya pemikiran dan ide nggak tentang mereka berdua? Natali dengan siapa nih? Sule yang Oh enggak. Cuman kalau gini karena Natali kan emang keponakannya Astrid. Natali itu saya kenal dari dia di SMA, maksudnya kita dari zaman di SMA gitu. Dan Natali itu sempat saya mau produsernya zaman dulu, tapi nggak jadi gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau untuk lagu sih nanti ibaratnya udah biar masalah selesai dulu, nanti saya sih punya banyak stok lagu kan. Tapi saya punya lagu judulnya Tak Dapat Kumiliki itu. Nggak tahu dia mau nyanyi itu apa enggak. Kalau nggak saya kasih buat Astrid gitu kan. Iya. Tapi ya kalau buat Astrid kan dia bisa memiliki gua, masa nggak cocok. Melihat kemarin juga sempat dibikin lagu yang kayak curahan hati Natali Hah? tentang rumah tangganya. Enggak gini lah, Natali itu kan penyanyi, emang basicnya penyanyi, orang banyak yang nggak tahu dia suaranya tuh bagus loh, bukan cuma sekedar bisa nyanyi, bukan sekedar bagus banget. Jadi kalau dia nyanyi ya wajar, namanya orang nyanyi kan kadang-kadang ya biasa aja gitu. Mungkin kalau itu mengekspresikan perasaannya kita nggak ada yang tahu kan adalah si penyanyinya sendiri. Kaget nggak sebagai sahabat melihat rumah tangga mereka dapat harmonis akhirnya berpisah di tengah jalan? Ya kaget lah, cuman kan saya nggak bisa ikut campur terlalu banyak karena waktu Natali datang ke saya pun dia kan ternyata sudah bermasalah lama, jadi bukan karena saya juga, dia justru cerita di situ gitu. Cerita Ada lah. Natali cerita, Kang Sule juga cerita sama saya, Kang Sule ngobrol sama saya sampai 3 jam. Tapi kan ada hal-hal yang saya nggak bisa ceritain di sini. Malah juga ada hal-hal yang Kang Sule ngomong ke saya nggak bisa ceritain ke Natali juga. Walaupun Natali saudaranya Astrid, saudara saya juga berarti, tapi saya fair. Nah itu kan ada curhatannya Natali yang katanya jangan main api dan ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Nah itu gua nggak tahu nggak. Yang di IG-nya itu. Gua kalau belum main lihat. cewek jangan main api, jangan sampai ketahuan. Nah itu gimana tanggapannya? Nggak tahu, gua belum lihat IG-nya malah, belum tahu. Nah ini melihat fenomena artis yang sering curhat tentang masalah pribadi di IG, termasuk masalah rumah tangga dan akhirnya cerai, itu hal yang wajar nggak menurut saya? Gini, setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Semua orang itu berhak untuk mengekspresikan, menceritakan atau mengekspresikan permasalahan. Ada orang yang suka memendam, ada orang yang suka bisa membuat jadi lega setelah dia merilis semuanya, setelah dia cerita mungkin ada yang bisa lega setelah dia cerita ke orang terdekatnya. Tapi juga ada orang yang suka curhat di TikTok, di IG. Itu hak masing-masing kok. Kita tidak bisa menjudge bahwa itu salah, itu benar, nggak apa-apa. Tiap orang punya ini yang berbeda-beda, dan apa yang dilakukan oleh setiap orang itu kan juga mereka udah tahu konsekuensinya. Jadi menurut saya sah-sah aja. Dan intinya adalah kayak misalnya ada orang yang komentar netizen, wah dikit-dikit curhat di IG, kita balikin lagi, lalu dikit-dikit komen di IG. Berarti kan lo juga ngurusin orang. Intinya udahlah, kita nggak usah begitu, karena setiap orang pasti punya pemikiran sendiri-sendiri, dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Mas Uya sebagai saudara dan juga teman dekat atau saudara dari Natali, support seperti apa sih yang diberikan Mas Uya dan Astrid kepada Natali dan Sule? Support saya bukan hanya ke Natali, ke Kang Sule juga. Saya sampai sekarang masih mengupayakan bahwa mereka bertemu tanpa kamera, tanpa media, tanpa podcast. Saya lagi mengupayakan itu. Dan walaupun akhirnya mereka masih berpisah, gimana caranya supaya mereka berpisah dengan baik-baik dan elegan. Intinya gitu aja. Harapan rujuk dari Mas Uya pasti ada ya? Pasti dari kita, harapan kita rujuk. Tapi kalau terburuknya mesti berpisah dengan sesuatu hal yang baik gitu aja. Tapi Mas Sule ini lagi agak stres waktu itu tuh nggak tahu ya, gue karena terakhir telepon sama gue lama 3 jam ngobrol biasa aja. Iya, nggak bilang lagi sakit, nggak bilang lagi apa. Cuma mungkin karena menurut gue gini, gue termasuk orang yang juga nggak bisa punya banyak masalah. Mungkin kalau setiap orang mikir gitu kan, pasti menurut gue ya Kang Sule ya Natali pasti dua-duanya juga bisa dibilang dalam keadaan tidak baik-baik, karena kan pasti lagi ada masalah. Jadi ya wajar lah. Kalau mungkin yang karena mikir, karena pusing gitu kan, pasti ada, nggak mungkin orang lagi ribut ketawa-ketawa kan nggak mungkin. Tapi ini akhirnya netizen jadi ngebully dan nyerang Putri nih. Gimana nih tanggapannya dari Mas Uya sendiri nih? Namanya juga netizen. Saya udah bilang kok, ibaratnya nggak usah nyalain siapa-siapa. Udah intinya kan ibaratnya kalau lo mendukung Natali ya jangan nyalain Putri sama Sule. Kalau lo ngedukung Sule ya jangan nyalain Natali. Intinya kalau lo ngedukung salah satu di antara mereka kan masih bagian keluarga. Ya dukung aja semuanya gitu aja. Sule ini Natali nggak? Senang saya Sule. Kan jadi sama kayak gue kan, Kang Sule juga sama. Maksudnya ini kan Natali anaknya masih kecil banget. Iyalah Natali. Nggak ada pertimbangan untuk Kang Sule merayu Natali apa gimana gitu, mungkin ngobrol sama Mas Sule. Enggak, ini wajar ya. Dua-duanya mungkin masih punya ego masing-masing. Saya juga pasti pernah mengalami masih zaman-zaman dulu
awal-awal nikah berantem punya ego masing-masing. Ya udah, menurut saya wajar, nggak ada yang salah udah. Kalaupun ada yang salah ya dua-duanya salah. Kalau nggak ada yang salah dua-duanya nggak salah. Itu gitu kok. Ini kan Kang Sule bilangnya kayak memilih anak daripada istri. Itu maksudnya Nggak tahu kan, mungkin Kang Sule ngomong begitu pun itu kan mungkin dengan konteks yang lain kan. Kalau yang beredar potongan video Kang Sule yang waktu diwawancara Melanie Ricardo itu kan bukan yang sekarang. Itu kan dalam konteks yang dulu. Nah sekarang aja netizen mengait-ngaitkan sama yang sekarang. Jadi menurut saya bukan itu maksudnya Kang Sule. Mas Ya, Uya ada yang nggak? jadi Ya. penengah itu gimana? Sama-sama ego kan mereka, terus Mas Uya menangani gimana sebagai penengah kan harus netral nih. Walah, netral. Gimana? Harus penengah. Gimana? Iya netral, gue netral banget. Hmm. Gue netral banget. Jadi gue saking netralnya gue bilang sama sama Natali bahwa Kang Sule emang teleponan sama gue, tapi dia nanya apa yang ya gue hanya menceritakan apa yang emang pantas dikatakan sama Natali, tapi ada hal-hal yang gue rahasia sama Kang Sule juga gue nggak katakan. Begitu pula sebaliknya. Nggak Jadi sih, gue tidak mau memperkeruh masalah dan intinya adalah gue sangat objektif kok dalam hal ini. Kayak kemarin juga ada satu hal yang kita rasa Natali melakukan sesuatu yang menurut gue jangan gitu. Itu gue suruh Astrid buat ngomong, nasihatin Natali. Ada juga kok. Jadi intinya gue sangat objektif. Masih ada ego ya dari masing-masing. Iyalah, wajar lah. Kan gini, saya aja sama Astrid yang dulu sama-sama single, menikah aja banyak masalah. Ini kan ibaratnya mereka harus lebih, dalam beradaptasi harus lebih sulit mungkin. Natali masih muda, Kang Sule punya keluarga, punya anak bawaan, ya pasti untuk memposisikan diri mereka tuh pasti agak sulit. Jadi menurut gue ini ya cuma masalah proses aja gitu. Ya, kemarin waktu ketemu sama Natali sama Sule, lu ada ini nggak kasih pesan sama dua-duanya supaya lu rujuk atau supaya Iyalah. Nggak, pesannya apa? Gue sampai Kepada dua sama itu. Natali masih Natali lebih sering ngomong sama Astrid. Tapi gue pun ngomong, gue cuma bilang sama Natali bahwa kalau bisa rujuk. Coba pikirkan baik-baik, jangan emosi. Terus ke Kang Sule juga mau nggak kita ketemuan? Gitu, mau gitu Kang Sule. Terus habis itu intinya gue masih berupaya untuk mereka rujuk. Tapi gue juga tidak mau memaksakan mereka harus rujuk kalau ternyata mereka sudah tidak bisa lagi, kan yang menjalani mereka. Tapi pesan gue adalah kalau nanti emang harus bisa yang baik-baik. kapan kan rencana pertemuan? Nah, cuman kan saya mau keluar kota nih, jadi tapi ya saya masih ini kok masih. Cuman Kang Sule udah 2 hari ini saya nggak telepon-teleponan. Terakhir hari apa ya, kemarin hari Minggu apa kalau nggak salah apa. Tapi kabarnya Kang Sekarang Sule tinggal di lagi mana? healing ya kak? Kang Sule Nggak tahu, saya nggak tahu. Teman sih baik-baik aja lagi di rumah. Tadi sempat Kang Sule mau ke rumah saya, mau ngobrol, cuma pas main saya lagi nggak bisa. Habis itu ketemu jadwalnya pas Kang Sule mau, pas saya bisa, Kang Sule nggak bisa gitu. Natali sendiri Ya. sekarang tinggal di mana sih? Kurang lebih. Ada lah di rumahnya. Ya, waktu lu kasih pesan seperti itu ke Natali sama Sule, responnya apa dari mereka berdua masing-masing? Kalau Kang Sule bilang dia mau ketemu. Kalau Natali masih diam, tapi diam itu kan bukan berarti tidak mau kan? Iya saya. Yuk, Oke. iya. Maksudnya kalau Regina sendiri gimana kalau ceritanya? Gini, kalau kasus MZ ya, pelaporan saya ke MZ, ini kan saya ditangani masih di Krimsus Polda Metro Jaya. Kemarin sempat pengacaranya bilang bahwa saya yakin kasus Uya tidak jalan. Ya nggak apa-apa, saya juga kan saya bukan siapa-siapa. Karena kan saya juga nggak bisa mengintervensi polisi. Ya kan, benar nggak sih? Saya mau masalah jalan nggak jalan kan tergantung polisi. Jadi ya saya ikuti aturan saja. Tapi pertanyaan saya, kok segitu yakinnya lu bilang kasus ini nggak jalan? Emang lu siapa? Bener nggak sih? Bener nggak? Emang dia siapa? Polisi aja sampai sekarang masih dalam jalan proses, sudah bisa dibilang saya yakin kasus Uya nggak jalan. Hah? Maksudnya yang Gua sih- dilaporkan di itu gimana Mas? Kenapa? Di daerah itu gimana? Yang gue dilaporkan di Polda Sumut, ya kan gue juga sebagai warga negara yang baik ya gue masih ikutin aturan. Intinya adalah kan setiap masyarakat, setiap orang tuh berhak untuk melaporkan, berhak untuk bikin LP. Tapi LP itu diterima apa enggak itu tergantung bukti-buktinya. LP itu jalan apa tidak juga tergantung polisi nanti melihat bukti ini kuat apa enggak, cukup bukti apa enggak, memenuhi unsur apa enggak. Dan saya rasa polisi Indonesia juga profesional, presisi. Dia akan menjalankan kasus yang dianggap memang ini memenuhi unsur. Nggak mungkin diada-adain. Polisi kan juga pasti punya tanggung jawab ke masyarakat juga.
Mas, dengan ditangkapnya MZ ini, Iya, saya. ditangkapnya MZ ini gimana Mas? Jadi akan terbuka juga kah kasus Mas Uya? Dengan ditangkapnya MZ ini justru lebih memudahkan polisi untuk meminta keterangan dari MZ karena udah nggak susah lagi nyarinya. Tinggal gampang dia dibon. Kayak kemarin kan Polrestabes Surabaya untuk kasus Uci Claudia juga diambil gitu kan. Jadi nanti mungkin kalau perkara saya juga jalan diminta, karena kan dia udah dipanggil juga di kasus saya, tapi udah klarifikasi tapi dia nggak datang. Mungkin nanti kalau udah undangan lain sebagainya saya nggak begitu ngerti. Dia jadi gampang udah satu area gitu. Oke. Kita ketemu dalam studio ya. Terima kasih ya. Siap.